lagi dengan Kak Anci. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 1. Yuk kita langsung ke materi. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikanlah lagu berikut ini. Nyanyikan lagu sesuai petunjuk gambar di bawah syair. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Adik-adik coba perhatikan tanda persegi dan persegi panjang berwarna merah yang ada di bawah syair lagu Cicak-cicak di dinding. Tanda persegi berwarna merah ini berarti kita nyanyikan dengan nada pendek. Dan untuk tanda persegi panjang berwarna merah ini berarti kita nyanyikan dengan nada panjang. Jadi dalam bernyanyi ada nada pendek dan ada nada panjang. Jadi kita menyanyikannya sesuai dengan tanda nada yang ada di bawah syairnya. Kita coba ya. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ding yang terakhir dinyanyikan panjang karena ada tanda persegi panjang di bawahnya. Kakak harap kalian mengerti dengan tanda nada tadi ya adik-adik. Nah adik-adik, dari lagu Cicak-cicak di dinding tadi, bagian mana dari lagu tadi yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup? Perhatikan kembali syair lagu Cicak di dinding. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanan cicak adalah nyamuk. Adik-adik, ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Yuk kita cari ciri-ciri ikan sebagai makhluk hidup. Sebelumnya kita lihat dulu ciri cicak. Cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Cicak bernafas dengan paru-paru. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari cicak. Sekarang kita lihat ciri-ciri ikan. Ikan dapat bergerak dengan cara berenang. Ikan membutuhkan makan. Salah satu jenis makanan ikan adalah cacing. Ikan bernafas dengan insang. Dari ciri-ciri kedua hewan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup adalah: 1. Membutuhkan gerak. 2. Membutuhkan makan. 3. Berkembang biak. Dan bernafas. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah banyak. Contohnya salah satu jenis ikan yaitu ikan mas, yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Bayangkan telur ikan sebanyak 1000 butir.
Banyak bukan? Tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1000? Yuk sekarang kita belajar cara menulis bilangan 1000, 2000, dan seterusnya. Sekarang kita lihat angka berikut ini. Jika ada 4 angka seperti ini, sudah masuk pada ribuan. Ada angka 1 dan 3 angka 0 di belakang titik. Jadi angka tersebut dibaca 1000. Angka 0 yang paling belakang disebut satuan. Angka 0 selanjutnya adalah puluhan dan angka 0 yang ketiga adalah ratusan. Sedangkan angka 1 disebut ribuan. Sudah paham kan adik-adik? Bilangan berikutnya ada angka 2 dan 3 angka 0. Jadi dibaca 2000. Bilangan berikutnya ada angka 3 dan 3 angka 0. Jadi dibaca 3000. Jika kita lihat di bilangan ini, angka yang paling depan adalah 4. Angka 4 berada di ribuan, maka kita baca 4000. Setelah angka 4 ada angka 1 yang berada di ratusan, maka kita baca 100. Di posisi puluhan dan satuan ada angka 0. Jadi jika kita baca secara utuh, bilangan ini adalah 4100. Selanjutnya kita lihat bilangan berikut. Ada angka 5 yang menempati ribuan. Jadi kita baca 5000. Kemudian ada angka 2 yang menempati ratusan. Jadi kita baca 200. Setelah itu ada angka 5 yang menempati puluhan. Maka kita baca 50. Dan ada angka 0 yang menempati satuan. Jika kita baca semuanya menjadi 5250. Bilangan berikutnya ada 5573. Kenapa bisa dibaca seperti itu? Karena angka 5 ini berada di ribuan, maka kita baca 5000. Kemudian ada angka 5 lagi yang menempati ratusan, maka kita baca 500. Dan ada angka 7 yang berada di puluhan, maka kita baca 70. Dan terakhir ada angka 3 di posisi satuan. Maka jika kita baca secara keseluruhan adalah 5573. Bilangan selanjutnya dibaca 6050. Karena di ratusan terdapat angka 0, maka kita tidak perlu membacanya. Langsung kita ke puluhan. Ada angka 5, maka kita baca 50. Di satuan juga ada angka 0, maka kita tidak perlu membacanya. Jadi jika kita baca secara keseluruhan adalah 6050. Bilangan berikutnya adalah 7150. Lalu bilangan ini adalah 10.000. Ada 2 angka di depan titik yaitu 1 dan 0. Dan 3 angka di belakang titik yaitu angka 0 semua. Maka dibaca 10.000. Yang perlu adik-adik ingat dalam penulisan bilangan adalah urut-urutan mulai ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Jika ada 4 angka seperti ini, angka yang pertama disebut ribuan, yang kedua ratusan, yang ketiga puluhan, dan yang keempat satuan. Nah adik-adik, setelah kita belajar membaca bilangan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan, sekarang kita akan belajar menulis bilangan. Perhatikan tulisan berikut ini. Nomor 1, 7.000. Kita tulis dengan angka 7.000. Dibaca 7.000. Yang kedua kita perhatikan tulisannya 5.600. Ditulis dengan angka
5,600. Dibaca 5.600. Nomor 3, 4.570. Ditulis dengan angka 4,570. Dibaca 4.570. Dari sini kakak harap kalian paham ya bagaimana cara membaca dan menulis bilangan ribuan. Selanjutnya kita akan belajar mengurutkan bilangan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Perhatikan deretan bilangan ribuan berikut ini. Bilangan ini tersusun secara acak. Bagaimana cara kita mengurutkannya? Kita kerjakan yang paling atas dulu ya. Kita lihat angka yang paling depan terlebih dahulu. Ada angka 5, 3, 1, 2, dan 4. Kemudian kita cari dan bandingkan angkanya. Mana angka yang paling kecil? Dari deretan angka tersebut, kita bisa lihat yang terkecil adalah angka 1, kemudian 2, 3, 4, dan terbesar adalah 5. Jadi kita bisa tulis urutan angkanya sebagai berikut. 1.250, 2.250, 3.250, 4.250, 5.250. Untuk soal selanjutnya silakan adik-adik kerjakan di rumah ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.